Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurjat illallah syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-zahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan diberikan rahmat kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Samsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Jujur, banyak sekali yang bertanya pada saya tentang di mana Allah sebenarnya. Banyak. Pak Samsuddin, di mana Allah sebenarnya? Tolong dijelaskan. Saudara, memang kalau kita berpatokan kepada Al-Quran, kita malah bingung. Karena di dalam Al-Quran itu ada penjelasan-penjelasan yang bertentangan bagi orang yang tidak memahami. Seperti misalnya Allah istiwa di arsy. Kemudian ada lagi, aku bersama hambaku di mana saja berada. Lalu ada lagi, aku lebih dekat daripada urat leher. Ini hal menjelaskan tentang Allah atau tempatnya Allah berbeda-beda. Tapi sebenarnya bagi orang yang faham tidak berbeda, sama saja. Yang ingin saya tegaskan di sini, saudara, tidak perlu kita mencari di mana Allah berada. Tidak perlu, tidak penting. Yang penting adalah siapa Allah, seperti apa sebenarnya Allah itu. Kalau kita sudah memahami siapa Allah dan seperti apa itu Allah, pasti kita faham tempatnya, di mana Allah berada. Ini yang paling penting. Siapa Allah dan di mana dan seperti apa Allah itu. Yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, ini sangat penting kita ketahui. Mungkin bagi orang yang belum sampai ke sini akan bingung. Apa itu? Jujur, Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu. Kata-kata menciptakan itu adalah kata-kata syariat.
Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu. Allah yang maha segalanya. Kita pikirkan dulu saudara. Allah itu maha segalanya. Lalu, kalau Allah menciptakan sesuatu, berarti Allah itu sempat tidak punya sesuatu. Diciptakan dulu baru dia punya. Ini yang harus kita pikirkan saudara. Lalu kenapa ada yang ada sekarang ini? Saudara, kita ini ada karena ada yang ada. Sekali lagi, kita ini ada karena ada yang ada. Contoh, ini contoh saudara. Ini tubuh saya. Tubuh saya ini ada bayangan, ada bayangannya. Lalu siapa menciptakan bayangan ini? Tidak ada. Bayangan ini ada karena ada saya. Artinya apa? Bayangan ini ada karena ada yang ada. Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, berarti Tuhan itu sempat tidak punya sesuatu. Sekali lagi, kata-kata yang menciptakan itu kata-kata atau bahasa syariat. Tapi sebenarnya sudah saya sering menyindir dalam konten-konten saya bahwa terbukanya alam ini, adanya alam ini, Allah itu sendiri datang menjelaskan dirinya. Allah itu datang mentajallikan dirinya. Allah itu datang mensahirkan dirinya. Ini sudah sering saya sindir dalam konten-konten saya bahwa alam ini terbuka, artinya alam ini ada. Allah itu sendiri datang menjelaskan dirinya. Maka setelah itu datang menjelaskan dirinya, maka itulah yang disebut alam ini adalah alam musyahadah, alam penyaksian. Karena dia sudah jelas, maka kita tinggal menyaksikan. Subhanallah. Tuhan itu tidak pernah menciptakan. Segala ini yang ada karena ada yang ada. Seperti tadi saya jelaskan, saya ini punya bayangan. Siapakah yang menciptakan bayangan saya ini? Tidak ada. Ada bayangan saya karena ada saya. Yang jadi masalah ini karena kita belum tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Jujur, memang di dalam hal ini ada hal-hal yang bisa kita sampaikan, ada yang tidak bisa kita sampaikan. Bagaimana cara menyampaikan? Kalau orang yang betul-betul menyaksikan Allah atau mengenal Allah, berarti orang itu sudah mati, sudah fana. Kalau kita sudah mati fana, bagaimana cara menyampaikannya?
Bagaimana cara berkata-kata seseorang yang sudah mati? Lalu bagaimana mengetahui hal ini? Itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya sering saya memberitahukan hati itu harus dijaga. Karena hati di dalamnya ada penyakit, kesombongan, keangkuhan, kebencian. Hidayah tidak akan pernah masuk di dalam hati yang ada penyakit kesombongan. Subhanallah. Semoga bisa difahami hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.